Silakan dulu kembali. Ya, Bapak ngecek dulu kehadiran. Alvira Ajar ada? Hadir. Ini Samsia? Hadir. Askia? Hadir. Ya, baik, terima kasih bagi kalian yang sudah bisa hadir untuk melakukan pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya, nah Bapak ingatkan juga, jangan lupa di masa sekarang ini kita belum bebas dari yang namanya apa? Virus. Apalagi di masa sekarang ini ada virus varian baru, namanya apa? Ada yang tahu? Virus Omicron yang katanya berasal dari Afrika ya. Dan mudah-mudahan tidak sampai ke Indonesia. Nah, makanya kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Masih ingatkah yang 3M? Memakai, mencuci tangan, memakai dan menjaga. Nah, itu kalau yang untuk 3M. Nah, itu harus selalu kalian lakukan. Dan Bapak ingatkan juga, kalian harus tetap disiplin, bersikap santun, sopan, baik terhadap guru, orang tua ataupun orang yang lebih tua. Ya. Nah, selanjutnya pada kegiatan pembelajaran hari ini, Pak sampaikan tujuan pembelajaran pertama, dengan memahami teks tentang negara-negara ASEAN, siswa dapat mengidentifikasi 3 peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN dengan benar. Ya, untuk materi pembelajaran hari ini, yaitu Indonesia salah satu negara ASEAN dengan penduduk terbanyak. Jadi Indonesia itu di ASEAN itu merupakan penduduknya yang paling banyak. Merupakan pasar yang sangat strategis disertai dengan sumber daya alam yang masih berlimpah. Indonesia itu negara kaya. Nah, peran dan posisi Indonesia, penting Indonesia dalam perekonomian di ASEAN. Yang pertama di sini mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN. Ada juga ikut serta berperan dalam lumbung padi ASEAN, serta ikut serta dalam melakukan kerjasama di sektor industri. Salah satunya ASEAN Aceh Fertilizer Project, itu salah satunya, dan seterusnya. Dan juga pada hari ini juga kita akan belajar tentang formulir. Di sini ada kalimat tanya, apa kalian tahu apakah itu formulir? Nah, untuk lebih jelasnya, di sini diterangkan formulir dari bahasa Belanda. Formulier adalah sebuah kertas yang berisi beberapa pertanyaan format yang harus diisi. Misalkan masih selanjutnya, supaya kalian bisa lebih jelas lagi memahami materi tentang ASEAN dan formulir. Silakan simak dengan baik. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 5 wirausaha, subtema 1 kerjasama berbuah kesuksesan, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki peranan dan posisi penting dalam perekonomian negara-negara ASEAN? Adik-adik, pada pembelajaran tema sebelumnya, kita sudah belajar tentang ASEAN. Dan dalam ASEAN ini, Indonesia itu selalu memiliki peranan dan posisi yang penting. Kita akan pelajari lebih lanjut. Pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin, Edo, Dedi, Siti, Dadu, Rani, dan
di sana. Kemudian saat ini mereka juga sedang belajar mengenai negara-negara tetangga. Mereka ingin sekali melihat bukti dari yang mereka pelajari. Sesampainya di area pameran, Udin dan teman-temannya dibagi menjadi beberapa kelompok. Pameran diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN. Masing-masing anjungan tampil menarik dengan ciri khas tiap negara. Anjungan Indonesia tampil dengan ciri khas rumah belajar yang unik dan menarik. Ini dibuat dari kertas tebal dengan pegangan dari kayu. Udin dan teman-teman juga mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan. Sebelum mengikuti lomba, mereka harus mengisi formulir pendaftaran. Hadiahnya tentu saja cenderamata khas dari negara tersebut. Menyaksikan pameran budaya ASEAN ini memberi Udin dan teman-temannya pengalaman belajar yang berharga. Kini pengetahuan mereka itu semakin kaya. Pengetahuan dari penjelasan guru, dari buku yang dibaca, serta menyaksikan langsung ragam karya dan budaya yang ditampilkan tiap negara ASEAN. Itu tadi adik-adik bacaan tentang penjelasan pameran yang dilakukan oleh Sekretariat ASEAN yang ada di Jakarta. Udin dan teman-temannya menyaksikan setiap pameran dari masing-masing negara. Mengapa hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin dan kawan-kawannya? Ya karena mereka akan mengunjungi pameran budaya ASEAN yang diadakan oleh Sekretariat ASEAN di Jakarta. Apa yang dapat dipelajari dari anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN tadi adik-adik? Ya, yang bisa kita pelajari adalah kita dapat melihat dan mengetahui berbagai apa pengalaman belajar yang diperoleh oleh video. Nah, pengalaman belajarnya adalah pengetahuan hidup semakin bertambah tentang makanan-makanan khas dari setiap negara ASEAN. Paling menarik untuk Kak Citra adalah mengikuti aneka lomba yang diadakan dari beberapa anjungan, karena nanti akan mendapatkan hadiah dan seni kita sendiri. Jangan seperti Brunei tadi adik-adik ya, wayang asing itu popularitasnya semakin wayang asing ya dari Brunei sendiri. Ya, baik, selanjutnya kita akan melihat video pembelajaran tentang formulir. Yang ketiga, bagian-bagian
Itu adalah video pembelajaran yang sudah kalian simak barusan tentang ASEAN dan tentang formulir. Sebelum dilanjutkan kegiatan selanjutnya, Bapak ingin bertanya dulu, salah satu peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN itu apa? Menjadi salah satu lumbung padi di ASEAN. Itu salah satunya peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi yang menjadi salah satu lumbung padi. Karena di Indonesia ini termasuk negara agraris, ya, jadi negara yang cocok untuk bertani. Selanjutnya tentang apa yang bertanya tentang formulir. Dari penjelasan tadi, apa saja yang kamu temukan dalam kedua formulir tersebut? Dari penjelasan yang tadi. Judul formulir, Ya. kolom pengisian identitas diri, kolom pengisian minat peserta, kolom untuk mencantumkan tanda tangan, dan catatan tambahan. Oh iya, yang pertama tadi itu judul formulir. Yang kedua apa? Kolom pengisian. Kolom pengisian identitas. Yang ketiga, Kolom pengisian minat peserta. yang terakhir, Catatan tambahan. catatan tambahan. Itu biasanya yang ada di dalam formulir. Nah, baik. Selanjutnya kalian sudah dibagi menjadi 3 kelompok, ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, selanjutnya Bapak bagikan nanti LKPD. Nanti kalian tulis di sini oleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kalian juga tulis nama anggota kelompoknya. Siapa-siapa, kalau ada 3 orang ya 3 orang, ada 4, 4. Itu pertanyaan dalam LKPD ya sebetulnya sama dengan ada yang yang ada di dalam buku tema. Pak, silakan kerjakan, baca dulu petunjuknya, tulis dulu di sini. Misalkan ini nama kelompoknya apa, nama anggotanya siapa, tulis dulu. Jangan sampai terlewat, nanti bisa tertukar. Dan nanti setelah kalian beres mengerjakannya, nanti harus ada yang mempresentasikannya di depan. Salah satu orang dari setiap kelompok. Jadi tolong persiapan siapa saja dari kelompoknya, siapkan 1 orang untuk mempresentasikannya di depan. Silakan kerjakan. Kalau ada yang tidak mengerti cara pengerjaannya, silakan ditanyakan. Cukup 10 menit juga. Silakan temannya dibantu supaya pengerjaannya lebih cepat selesai, tapi tidak usah terburu-buru juga.
Ya, teman-temannya dibantu, jangan hanya melihat saja, dibantu membacakan atau bagaimana supaya lebih cepat dalam pengisiannya. Ya, temannya dibantu, sambil diskusi juga nggak apa-apa. Ya. Sudah selesai? Baik, kalau sudah, boleh kelompok yang sudah selesai mempresentasikan hasil diskusinya terlebih dahulu. Atau mau kelompok satu sudah selesai? Silakan. Nah, di situ aja. Semangat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil kerja diskusi kelompok kami. Mungkin Budi dan kawan-kawan karena mereka akan mengunjungi pameran budaya ASEAN yang diadakan oleh Sekretariat ASEAN di Jakarta. Apa yang dapat dipelajari dari yang khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN, kita dapat melihat dan mengetahui berbagai informasi tentang perkembangan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil serta produk wirausaha dari setiap negara. Apa pengalaman belajar yang diperoleh Edo? Pengalaman Edo pertama tentang makanan khas dari setiap negara ASEAN. Apa pengalaman belajar yang diperoleh oleh Beni? Beni bisa mengenal wayang asik dari Brunei dan wayang Indonesia. Apa pengalaman belajar yang diperoleh Udin dapat melihat secara langsung ragam karya sastra budaya setiap negara ASEAN. Jika kamu mendapat kesempatan berkunjung ke area pameran tersebut, apa kegiatan yang mungkin paling menarik menurutmu? Mengapa? Mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh berbagai anjungan agar bisa mendapat pengalaman seru dan mendapat hadiah sebagai kenangan. Tulis 3 hal yang menurutmu penting dari teks tersebut. 1. Pentingnya kegiatan pameran untuk mempererat hubungan antar negara ASEAN. 2. Dapat mengetahui ciri khas karya dan budaya setiap negara ASEAN. 3. Menjadikan pelajaran bahwa kita juga harus melestarikan seni kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Kumpulkan saja. Baik, selanjutnya silakan kelompok mana dulu? Mau kelompok 2 sudah siap? Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 2 akan membacakan LKPD hasil diskusi kelompok kami. Peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkungan ASEAN. 1. Ikut serta dalam MEA. 2. Menjadi salah satu lumbung padi ASEAN. 3. Mendirikan ASEAN sebagai bentuk ikutsertaan kerjasama sektor industri. 4. Menjadi salah satu pelaku ekspor dan impor barang. Iya, baik, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan teman-teman. LKPD-nya dikumpulkan langsung ya.
Nah sekarang silakan tinggal satu kelompok lagi ya. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya dari kelompok 3 akan mencoba membacakan hasil diskusi kelompok kami. 1. Tujuan formulir. 2. Untuk daftar menjadi peserta lomba cerdas cermat ASEAN. 3. Untuk mendapatkan dari mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. 4. Karena menjadi syarat untuk bisa mengikuti suatu kegiatan. 5. Ketika akan mengikuti kegiatan atau menjadi anggota suatu organisasi. 5. Formulir menjadi syarat tertulis sebelum seseorang dapat mengikuti kegiatan atau menjadi anggota organisasi. Dengan formulir, panitia atau organisasi dapat mengenal data diri seseorang dan mengendali informasi lainnya. Ya, baik, terima kasih untuk tepuk tangan teman-teman untuk kelompok 3. Ya, baik, itu tadi hasil LKPD yang sudah kalian kerjakan oleh 3 kelompok. Ya, baik, Bapak jelaskan kembali sedikit tentang materi. Indonesia ini merupakan salah satu negara ASEAN dengan penduduk terbanyak ya, di negara ASEAN. Nah, peran dan penting Indonesia dalam perekonomian di ASEAN yaitu tadi mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN atau yang sering disingkat MEA biasanya. Yang kedua itu berperan serta dalam mendukung padi ASEAN. Yang ketiga ikut serta dalam melakukan kerjasama di sektor industri, salah satunya ASEAN Aceh Fertilizer Project. Dan keempat, Indonesia sebagai salah satu pelopor dan pendiri organisasi kerja sama ekonomi antar negara. Yang kelima, tuan rumah KTT ASEAN. Yang keenam, berperan aktif dalam AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Nah, itu tentang ASEAN. Yang selanjutnya materi tentang formulir. Tadi kata formulir itu berasal dari bahasa Belanda yang dikatakan formulier, yang artinya adalah sebuah kertas yang berisi beberapa pertanyaan formal yang harus diisi. Itu adalah tentang formulir. Nah, selanjutnya kalian sekarang harus mengisi soal evaluasi, di mana soal evaluasi ini terdiri dari ada beberapa soal yang harus kalian isi. Nanti kalian tulis dulu nama kalian masing-masing di atasnya sesuai dengan kolom yang sudah disediakan. Ini soal evaluasinya Bapak bagikan. Kerjakan secara mandiri masing-masing. Tidak boleh bekerja sama ya. Kalau yang tadi harus kerjasama, kalau yang ini tidak boleh kerjasama, harus dikerjakan sendiri-sendiri. Jangan lupa tulis namanya dulu di atas.
silakan kerjakan. Silakan Bapak kasih waktu 10 menit ya, atau mungkin 10 menit atau kurang 10 menit. Kalau sudah beres silakan kumpulkan. Iya, boleh dikumpulkan kalau yang sudah. Tapi menunggu teman yang belum sambil periksa. Sudah semua? Ya. Bentar ya, sambil Bapak periksa dulu hasil penyampaian. Baik, alhamdulillah setelah memeriksa nilai kalian rata-rata cukup bagus. Bahkan ada yang nilainya 100 juga. Dari 10 orang ini tidak ada yang nilainya di bawah 70 ya. Selanjutnya tadi juga Bapak nilai sikap sosial, artinya sikap sosial pada saat teman kalian yang present, perwakilan dari kelompok masing-masing. Artinya kalau nilai kelompok seperti itu, kalau yang berpenampilan nanti di depan, yang present di depan bagus, otomatis teman kalian juga ikut terbawa bagus nilainya. Nah, ini sudah ada nilainya juga. Terima kasih. Nah, selanjutnya, setelah kalian tadi mengisi mengerjakan soal evaluasi yang alhamdulillah nilainya cukup baik, berada di atas KKM semua. Nah, sekarang kita masuk pada bagian kesimpulan, dimana pada kegiatan pembelajaran hari ini kita sudah belajar tadi itu tentang peran dan posisi Indonesia di mana? Di ASEAN. Salah satunya apa? Peran Indonesia itu apa? Menjadi salah satu lumbung padi ASEAN. Selanjutnya apa? Ikut serta dalam melakukan kerjasama di sektor Industri. Coba Salman apa lagi? Ini yang pertama. Mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN. Mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN. Coba Andika. Peran dan fungsi Indonesia itu salah satunya itu Tuan rumah KTT ASEAN. sebagai tuan rumah KTT ASEAN. Nah, itu peran penting dan posisi Indonesia di negara ASEAN.
Selanjutnya tadi ada yang masih ingat tidak dari video tadi jenis-jenis formulir itu apa saja? Ada formulir apa saja? Formulir pendaftaran. Misalkan siswa kalian mau masuk sekolah nanti setelah kelas 6 keluar mau masuk ke SMP pasti harus mengisi formulir pendaftaran. Terus ada formulir apa lagi? Formulir penilaian. Seperti yang Bapak lakukan tadi. Ini salah satu contoh formulir penilaian. Tadi ada formulir penilaian sikap sosial. Misalkan di sini kriterianya bertanggung jawab tepat waktu, terlambat, atau tampil dengan berani, atau malu-malu, atau tampil dengan ditunjuk. Itu ada nilainya, ya. Itu salah satu bentuk formulir penilaian. Nah, ada juga formulir keuangan. Kalau formulir keuangan biasanya ada yang berhubungan dengan bank atau berhubungan dengan uang. Misalkan kalau kita mau membuat buku tabungan atau buku rekening di bank harus mengisi dulu formulir. Itu contoh dari jenis-jenis formulir. Nah, selanjutnya tidak lupa juga Bapak ingatkan kembali kalian untuk mengulang kembali membaca materi yang sudah kalian pelajari hari ini di rumah, ya. Dan juga kalian baca juga materi untuk pembelajaran selanjutnya. Ya, jangan lupa. Jadi materi itu kalau sudah kalian belajar di sekolah, di rumah itu dibaca lagi supaya kita bisa lebih paham, lebih ingat lagi dalam menguasai materi tersebut. Nah, baik, kita sudah memasuki akhir dari kegiatan ini. Nah, sebelum kegiatan ini berakhir, silakan pimpin doa dulu